Salam sejahtera umat sedama semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu. Rindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini Hoshie mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma, hari ini Hoshie akan belajar bersama Luni Li Den Pian Di 9章。子曰：视之以道，而持而义，而失之，谓诸于义也。 Nabi Konfusius berkata, seseorang yang memiliki tujuan untuk mengalahkan hatinya, untuk mencari kebenaran atau membina Tao. Namun bila masih melihat berat dari segi makanan dan pakaian yang dipakai, serta merasa malu dengan kesederhanaan tersebut, maka orang demikian tidak perlu kita ajak membahas kebenaran lebih dalam. Shi zhi yi dao, shi merupakan sebutan untuk orang pembina. Masa dari Nabi Konfusius merupakan sebutan kepada mereka sebagai kaum belajar. Shi zhi yi dao, zhi memiliki tujuan yang sudah mantap. Tao kebenaran sejati atau Tao. Shi zhi yi dao, seseorang bila memiliki tujuan yang baik yaitu membina Tao atau kebenaran sejati. Tentunya itu merupakan hal yang membahagiakan. Kita mengetahui bahwa membina Tao sesuatu hal yang mulia dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun sehubungan dengan tujuan yang sudah jelas, kesulitan sudah bukan menjadi halangan bagi orang tersebut. Dalam segi berpakaian dan segi makanan yang dikonsumsi, bila terlalu banyak menuntut, bahkan merasa malu dengan kesederhanaan, hal ini akan menjadi sebuah hambatan untuk seorang pembina. Bila dalam wadah ketuhanan, tentu merupakan tempat bagi kita untuk memumpuk jasa dan pahala. Bila datang ke wadah ketuhanan, lalu melihat pakaian diri kita yang kurang bagus dari orang lain, serta terlalu menuntut segi makanan yang dikonsumsi, maka sulit bagi orang tersebut untuk lebih maju lagi dalam membahas Dharma sejati. Karena Dharma sejati mengalahkan manusia untuk tidak terikat akan wujud dan materi. Karena terikatan dapat membuat manusia menjadi terlarut di dalam hal duniawi, sehingga ini merupakan langkah awal untuk membina. Bila langkah awal ini sulit dilakukan, maka tidak dapat membahas lebih ke dalam lagi. Dalam wadah ketuhanan, peraturan suci mengatakan berpakaian rapi dan sopan sudah cukup. Tidak mengatakan harus berpakaian yang mahal dan bermerek. Maka perlu ada sebuah
pemahaman dasar bagi para pembina Tao. Wei Zhu Yi Ye. Nabi Konfusius mengatakan jangan terikat akan kedudukan, nama dan martabat. Bila manusia terikat dengan hal tersebut, maka sulitlah bagi mereka untuk bisa membina kebenaran sejati. Kebenaran sejati mengalahkan manusia untuk hidup tidak terikat dengan hal-hal tersebut. Bisa dikatakan untuk saat ini adalah melihat hal-hal tersebut dengan tawal. Lalu kita masih membahas dharma sejati dengan mereka, maka seperti membuang waktu yang berharga. Bila Anda terikat dengan harta, nama dan martabat, maka dalam membina kebenaran sejati akan sangat menderita, sehingga Anda tidak akan pernah membina dengan bahagia dan sukacita. Membina kebenaran sejati tentu perlahan kita mulai dari merubah emosi dan tabiat buruk. Untuk hal ini saja tidak mudah bisa semua orang lakukan. Terlebih melihat tawar hal-hal duniawi tersebut. Melakukan pembina tidak mengalahkan kita untuk dapat menikmati hal duniawi. Bukan untuk hal tersebut. Bila membina dengan terikat dengan hal duniawi, tentunya akan membuat diri kita pribadi mendapat kesulitan dalam pelaksanaan, karena kita menerima sesuatu yang tidak mau kita terima. Tentu ini akan menyakitkan bagi kita. Memiliki rezeki harus bisa menyukuri, membantu orang yang membutuhkan. Inilah seorang pembina yang harus bisa lakukan. Bila seorang pembina dia hanya melihat wujud saja, maka kita membahas kebenaran sejati. Dengan mereka, ibarat kata dharma tersebut tidak dapat diterima oleh mereka, maka sia-sia tenaga yang kita keluarkan. Pembina sejati tidak terhalangin pembinaannya oleh kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Inilah seorang pembina yang sudah dapat melihat dengan tawal hal duniawi. Maka sikap pembina terhadap semua orang tidak boleh memandang seseorang dari wujud materi dan lainnya. Semua harus dipandang rata. Bila tujuan pembina kita jelas apa, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Bahkan mengenai segi materi dan makanan itu sudah bukan hal penting lagi bagi seorang pembina. Mengambil sebuah contoh dalam kehidupan realita saat ini. Sekarang orang-orang pola hidup dan cara pandang sudah berbeda. Kehidupan saat ini begitu rumit. Banyak sekarang orang dihimbau untuk hidup sederhana. Semakin sederhana semakin baik. Inilah bukan dalam karangan wadah ketuhanan mengatakan demikian. Sehingga dari hal itu memberitahukan kepada kita semua. Nabi Konfusius berpesan, pembina sejati tidak terikat akan wujud materi, tetapi lebih menitik beratkan
pembina yang sungguh-sungguh. Bukan ada maksud dan tujuan lainnya. Seperti para pendahulu juga berpesan, pembina tahu mana ada yang dilakukan dengan santai dan tanpa ada tantangan. Seperti para Buddha pendahulu, tidak ada satupun yang menikmati hal duniawi dan mencapai kebudaan. Wei Chu Yi Ye, seorang lebih memperhatikan penampilan ketimbangan kesehatan tubuhnya sendiri. Orang demikian, bagaimana kita bisa membahas Dharma sejati dengan mereka? Karena mereka terikat dengan ujub. Tubuh sendiri sudah tidak bisa dijaga. Kebenaran Dharma apalagi yang bisa mereka terima. Maka perkataan inilah Nabi Konfusius berkata demikian. Tidak layak kita membahas Dharma lebih dalam dengan mereka. Membina atau terlebih dahulu merubah emosi dan tabiat buruk kita. Langkah awal kita memulainya dari melihat dengan tawal hal duniawi. Jangan melihat begitu berat. Materi dapat dicari kapan saja. Dharma sejati belum tentu. Usia yang muda kita tidak merasakan penyakit. Usia tua baru merasakan akibat usia muda tidak kita jaga dan rawat tubuh dengan baik. Maka para umat serdama semua, hal di dunia ini yang beruntung saat ini, kita telah mendapatkan tahu sejati. Namun jangan lupa untuk membinanya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Saat ini jodoh yang begitu baik jangan disia-siakan begitu saja, tanpa berbuat sesuatu hal yang bermakna dalam kehidupan kita semua. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.